but my word stands alone, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful. Knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us, and more than enough for me. Oh Jesus, Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. because your grace overflows in us, and more than enough for me. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, biarlah pagi hari ini lawatan Tuhan, sukacita Tuhan turun di tengah kami pagi hari ini. Tuhan, kami gak mau nyanyi sekedarnya, kami mau melakukan apa yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban yang ada, apapun pergumulan kita Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup untuk menyelesaikannya buat kami. Dan pagi hari ini hati kami bergairah dan bersorak-sorai untuk memuliakan Engkau. Hanya Engkau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Roh Kudus, biarlah urapan yang baru turun di tempat ini dalam nama Yesus, mencengkram kuat setiap kami. Ada roh pujian, ada roh penyembahan turun di tempat ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang siap untuk memuji Dia, sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Biar ada sukacita surga di tempat ini, amin. Saudara, haleluya. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, amin, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yang bersukacita sorak, sorak haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ayo semua, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, amin, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan, takkan patah semangat. Ayo semangat buat Tuhan. Takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Coba saja ya, 1, 2, 3. Boleh sambil angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Katakan, Tuhan Engkau ada dalam hatiku. Jangan pernah patah semangat, ada Tuhan Yesus Saudara. Jangan pernah hilang kekuatanmu, ada Tuhan. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan. Katakan sama-sama, sukacita penuhiku. Haleluya semua. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh, oh. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Berapa yang akan bersukacita pagi hari ini? Yang percaya bahwa kekuatan Tuhan adalah sukacita kita, katakan yes! Sekali lagi yes! Haleluya, yuk tepuk tangan semua. Mari bergairah buat Tuhan. Mari bersukacita buat Tuhan. Haleluya. Ayo tepuk tangan lebih luar biasa lagi Bapak Ibu. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Ayo nyanyi sama-sama. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah
Tuhan Engkau Alfa dan Omega buat kami. Yang melakukan perbuatan yang heran. Haleluya. Selamanya lagi Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Jemaat saja Kau. Mana suaranya? Lebih keras lagi saudara. Amin. Saya percaya saudara bisa nyanyi lebih dahsyat lagi. Sekali lagi sama-sama dengan singan semua. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Lagi. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi. Engkau membuat yang terbaik buat kami Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu atas hidupku. Dengan iman Hidupku penuh mujizat. seorang lagi yang percaya katakan sungguh-sungguh suah. Hidupku penuh mujizat. Sekali lagi. Hidupku penuh mujizat. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Tanpa musik tepuk tangan lebih panjang lagi buat Tuhan kita. Jemaat yang diberkati seorang haleluya. Seorang hidupku penuh mujizat. Seorang Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hidup kita penuh mujizat. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan katakan buat kita. Tuhan masih mau melakukannya buat saudara dan saya. Untuk menyatakan mujizat dalam hidup kita. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Buat kesaksian buat banyak orang. Buat kesaksian untuk menyelamatkan banyak orang. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Itu yang Tuhan mau. Yesus Kristus adalah Tuhan lewat hidupmu dan hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari renungkan kebaikannya Bapak Ibu. Pagi hari ini teduhkan hatimu. Izinkan Roh Kudus ngomong sama saudara. Izinkan Roh Kudus bicara sama saudara. Melalui penyembahanmu, melalui doamu, izinkan dia mengalir. Ini hidup kami Tuhan. Engkau tahu setiap keadaan. Engkau tahu setiap keberadaan umat-Mu. Engkau mengenal kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Oh, dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatan.
membangkitkan imanmu, membangkitkan rohmu. Hanya kasih setia Tuhan. Katakan saudara, sebab aku. Gak ada yang perlu kita pertahankan. Hidupmu, hidupku miliknya. Mari katakan, biar kehendakmu itu yang jadi hidup kami. Itu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sebab aku hidup milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Haleluya. Sebab aku hidup milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita katakan, lebih lagi aku milikmu Tuhan. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku hidup milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu Tuhan. Oh, biar kehendakmu dalamku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Kami sembah namamu Tuhan. Kami milikmu, hidup kami bagimu. Engkau yang layak disembah. Angkat penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan, saudara. Saudara berkata, hidup kami milikmu Tuhan. Engkau pemilik hidupku, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lewat pujian ini Tuhan kami ingat, seperti Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa padaku mengenai
kamu, firman Tuhan katakan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan pengharapan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil saudara. Sekalipun hari-hari ini mungkin kelihatan gelap dalam kehidupan kita, tetapi kita punya terang yang ajaib, terang yang kekal. Bapa yang baik, Bapa yang gak pernah lupa sama anak-anaknya. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu di saat kita berkata Tuhan kami milik-Mu, Engkau pemilik hidup kami satu-satunya. Gak ada yang lain Bapa. Gak ada yang perlu kami pertahankan. Sebab Tuhan sudah mempertahankan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus Tuhan yang sanggup buat kami. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Katakan Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah Dia tak tinggalkanmu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah Dia tak tinggalkanmu. Tuhan sanggup. Tuhan pasti sanggup. Yes. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah Dia tak tinggalkanmu. Yang percaya katakan percayalah Dia tak Percayalah Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Oh, thank you Lord Jesus. Terima kasih buat pagi siang hari ini. Kalau kami masih boleh melangkahkan kaki kami dan kami masuk ke rumah Tuhan di tempat ini. Itu semua karena Tuhan Yesus yang teramat luar biasa. Baik, sungguh teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang luar biasa. Tiba saatnya untuk kembali kami rindu diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah pegangan hidup kami. Firman-Mu lah benteng hidup kami. Firman-Mu lah kekuatan kami. Kami butuh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan pakai hamba-Mu ya Bapa yang tidak ada apa-apanya ini untuk memberkati umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, ambil alih. Lawat jamah sentuh kami, kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah sekali lagi, semua katakan haleluya.
Silakan duduk. Ada sukacita, amin. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Gembala, sahabat saya yang sudah memberikan kesempatan buat saya boleh melayani di tempat ini. Terima kasih Tante Loce, Tuhan berkati. Sehat terus ya, selalu awet muda. Ya, udah lumayan ya lama gak ketemu ya. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan dalam Keluaran 17 ayatnya yang ke-9. Satu ayat saja saudara, kita akan lihat sama-sama Keluaran 17 ayatnya yang ke-9. Sudah dapat? Yuk kita baca satu ayat ini bersama-sama. 2, 3. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Terus besok aku, tunggu. Suaranya kayaknya nggak ada ya. Ya. Habis ini kita makan ya saudara ya. Oke, yuk suaranya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita baca satu ayat ini bersama-sama dengan suara yang lantang, suara yang mantap. Kita baca 1, 2, 3. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Amin. Tepuk tangan dulu. Semua katakan haleluya. Silakan duduk. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah peristiwa ketika mereka berperang melawan orang Amalek. Ya kita tahu Musa katakan, Yosua lawanlah orang Amalek. Dan saat itu saya percaya ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi Musa bilang, kamu pergi melawan orang Amalek, aku akan naik ke bukit dan mengangkat tongkat Allah. Dan singkat cerita, selama tongkat itu diangkat, kemenangan ada di bangsa Israel. Dan akhirnya orang Amalek kalah. Saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini win the war. Aminnya cuma satu, Pastor Denny. Amin. Yang lain saya tahu mungkin kedinginan atau belum makan. Ini bulan puasa, jangan selalu makan terus. Tadi saya ditawarkan minum sama Bapak Gembala, saya bilang sorry bro, saya lagi puasa. Selama bulan puasa saya benar-benar ikut puasa. Kenapa? Berat badan saya naik lagi saudara. 97 kilo. Saya harus sadar diri. Kebetulan saudara-saudara pada puasa, maka saya bilang saya mau ikut puasa. Jadi saya pun selama bulan puasa akan puasa. Tapi bukan berarti saya tidak terima bingkisan makanan. Jadi kalau sebentar ada yang mau kasih saya makanan ya Bapak Gembala ya, monggo. Amin. Kode, amin. Sadar, amin. Ya jadi saya ikut puasa ya, karena saya kepengen satu mendekatkan, ya pastinya saya ambil waktu lebih banyak lagi untuk Tuhan. Karena Tuhan teramat baik, luar biasa baik, selalu luar biasa dalam hidup saya. Tidak pernah meninggalkan saya dan berkatnya tidak pernah berhenti. Tepuk tangan dulu dong. Makanya saya selalu mau bilang Tuhan Yesus terima kasih. Puasa bukan karena saya ada masalah. Tapi puasa karena saya justru mau mensyukuri segala berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Dan saat itu Musa bilang, aku akan naik ke bukit dan mengangkat tongkat Allah. Dan selama tongkat itu diangkat, kemenangan ada di bangsa Israel. Apa peperangan kita pagi hari ini? Mungkin peperangan kita sakit penyakit. Mungkin peperangan kita hari ini masalah yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Mungkin masalah peperangan kita hari ini segala masalah yang terjadi ada di dalam usaha kita, pekerjaan kita. Apapun
masalah saudara, apapun peperangan saudara pagi hari ini, saya mau katakan begini, menangkan peperangan itu. Alami kuasa Tuhan, alami mujizat pagi hari ini, katakan amin. Tuhan mau saudara menang. Yes, amin. Kasih tos, kan udah boleh kan? Boleh gak? Boleh, kalau sampai takut juga kelewatan. Ya. Kasih tos minimal 1.000 orang, Anda pasti menang. Nah, iya, amin. Kasih tos nggak apa-apa, mau suami istri aja nggak apa-apa, ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, ada 4 hal kita belajar dari kisah cerita ini. Yang pertama, saudara, kalau kita mau hidup dalam kemenangan, kalau kita ingin memenangkan peperangan kita, yang pertama kita harus tahu untuk menang dengan caranya Tuhan. Menangkan peperangan dengan caranya Tuhan. Ada amin? Makanya kita harus mengenal Tuhan Allah kita dengan baik dan benar. Harus tahu firman-Nya, baca firman. Bagaimana saudara tahu kemenangan yang dari Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah baca firman Tuhan? Kita tidak pernah belajar. Untuk memenangkan peperangan, tahu untuk menang dengan caranya Tuhan. Karena kemenangan ini akan menjadi kemenangan yang luar biasa. Amin. Dalam Keluaran 17 ayat 9, tadi dikatakan Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Perhatikan, apa kata Musa? Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara harus tahu kemenangan yang dari Tuhan. Untuk bisa memenangkan peperangan pagi hari ini. Mengatasi segala masalah mungkin dalam pekerjaan, dalam keluarga, sakit penyakit, pelayanan. Kita harus tahu bagaimana kita menang dengan caranya Tuhan. Jangan andalkan ini, terbatas. Jangan andalkan ini, terbatas. Jangan andalkan ini, terbatas. Jangan andalkan relasi, terbatas. Manusia mengecewakan. Tapi ketika saudara andalkan dia, tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ketika Amalek menyerang Ziklag, Ziklag hangus terbakar. Saat itu Daud bingung, terjepit. Bahkan rakyat hampir mempersalahkan Daud, hampir melempari Daud dengan batu. Karena istri, anak mereka semua ditawan. Perempuan, laki-laki semua menjadi tawanan. Daud bingung, Daud tidak tahu harus berbuat apa. 1 Samuel 30 ayat yang ke-7 Daud bilang begini. Daud memberi perintah kepada Imam Abyatar dan bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Karena dia bingung nih. Dia harus berbuat apa? Apakah dia sanggup mengejar orang Amalek dan melepaskan tawanan? Apakah dia sanggup mengalahkan mereka? Dia nggak tahu apa yang dia harus buat. Dan ayat 8 katakan kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dia bingung nih. Akan dapatkah mereka kususu? Tanda tanya. Tapi lihat, dan Tuhan berbicara kepada Daud. Kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud tahu cara untuk mengatasi masalah. Dia panggil imam, bawa itu efod. Ayo kita tanya Tuhan. Ada amin? Saudara bingung, ada ke tempat ini. Karena saudara tahu di tempat-tempat seperti ini kita akan mengalami kemenangan. Makanya jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu. Ibadah seperti ini penting. Pret YouTube. Nggak ada amin. Pret YouTube. Karena sekarang itu saya selalu bilang gini, saudara mau setuju nggak setuju yang khotbah saya suka-suka saya. Benar ya Pak Gembala?
Buat saya itu cara setan kemarin tuh, buat kita tuh semua nonton YouTube. Saudara bilang, oh gak bisa dong. Kita akan dibully, dan faktanya sampai hari ini. Semua gereja kehilangan jemaat. Alasan jemaat enak di YouTube. Makanya tadi saya bilang pret YouTube. Kalau cari Tuhan saudara, pergi ke tempat ini. Saya suka kesel kalau tepuk tangannya cuma 3 orang, padahal di sini ada 1000 orang. Ada amin? Karena buat saya begini saudara, orang Israel aja sampai hari ini mati-matian ingin bangun tempat ibadahnya. Saya percaya karena ada alasan. Pak, zaman sudah berubah. Semua sudah serba modern. Oke, sekarang kita harus jujur sama diri kita. Berapa lama saudara kuat nonton ikut ibadah di YouTube? Yakin setiap minggu saudara bisa menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah di YouTube di rumah saudara? Di gereja aja bisa tidur. Kecuali jemaat GBI wow di tempat ini. Betul gak? Yang di belakang apalagi gak kelihatan mukanya. Karena lampunya kan silau ke depan. Saya yakin gak ada yang tidur tuh di belakang. Amin tuh, makanya tepuk tangan yang di belakang, tepuk tangan dong ya. Apalagi di rumah Pak Bu, awal-awal aja waktu baru-baru COVID. So kita gak boleh kemana-mana, ya saya setuju. Kalau gak boleh kemana-mana dan saat itu pemerintah mengeluarkan aturan, kita taat. Tapi ketika hari ini sudah dibuka lagi, kita boleh keliling kemana-mana. Bapak Gembala pulang pergi Jakarta Bali kayak dari rumah saya ke mall PI. Iya kan? Paling enak saya ke Bali kalau ada Bapak Gembala. Makan gratis. Kalau nggak ada disuruh bayar. Orangnya nggak kenalin saya. Sekarang udah bebas. Terus kita mau kasih alasan. Oh enakan di rumah. Pret. Ini cara setan menjauhkan kita dari Tuhan. Saya nggak percaya saudara akan dapat banyak berkat nonton YouTube ibadah di rumah. Orang Israel sampai hari ini mati-matian ingin membangun tempat ibadahnya. Masa kita yang Kristen mosok bilang katanya udahlah gak apa-apa. Kali ini gak apa-apa. Saya mau bilang sama jemaat Tuhan di tempat ini. Siapa bilang gak apa-apa kita tinggalkan ibadah-ibadah kita. Semua gereja banyak kehilangan jemaat. Dunia punya masalah. Mereka tidak lagi peduli. Dan lihat sekarang orang-orang kehidupannya berubah semua. Jadi jangan tinggalkan, tempat ini adalah rumah Tuhan. Si Daud bilang ini, bawa, ayo kita tanya Tuhan. Dan dia tahu bagaimana dia bisa mengatasi masalah dengan caranya Tuhan. Makanya dia suruh ambil effort supaya mereka bisa bertanya sama Tuhan. Saudara di tempat ini karena saudara mau menang. Saudara tanya sama Tuhan. Saudara berdoa. Saudara minta sama Tuhan. Amin. Kita harus tahu menang dengan caranya Tuhan. Nanti saudara kecewa andalkan uang. Saudara kecewa andalkan manusia. Saudara kecewa andalkan kekuatan saudara. Andalkan Tuhan. Saudara akan diberkati. Hana ketika punya masalah. Dia tahu satu-satunya yang bisa menolong dia harus pergi berdoa dan dia berdoa terus menerus. Dan akhirnya mujizat terjadi. Ada amin? Saudara, saya pernah sampaikan di tempat ini kalau nggak salah tentang Sakeus. Apa sih masalah Sakeus? Masalah Sakeus apa saudara? Masalah yang dihadapi oleh Sakeus apa? Ini saya mau bagi saudara, kita harus tahu cara untuk menang dengan caranya Tuhan. Saya ulangi nih ya.
Ya, kita harus menang dengan caranya Tuhan. Kita harus tahu nih caranya seperti apa. Sakeus punya masalah apa, saudara? Ada yang ingat gak ya? Sakeus punya masalah keluarga. Saya pernah kok khotbah di sini berapa tahun yang lalu, karena memang diundangnya 2 tahun sekali. Masalah Sakeus itu masalah keluarga. Coba saudara lihat. Ya, saya buktikan lah, saya buka lagi buat saudara. Saudara lihat firman Tuhan yang pertama katakan begini, ya. Ayatnya yang keempat. Maka berlarilah ia mendoleh orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Perhatikan ayat kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lihat nih, ini alasan pertama kenapa saya bilang Sakeus punya masalah keluarga. Alkitab katakan Tuhan Yesus tahu masalahnya adalah di rumah. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kalau misalnya cuma supaya untuk mengampuni kesalahan Sakeus, Tuhan cukup bilang, Sakeus turun, bertobat, hari ini keselamatan kau terima. Tapi Tuhan Yesus bilang enggak, masalahnya ada di rumah. Karena di situ cuma ada Sakeus, ya. Ada orang bilang karena Sakeus dibenci, buktinya Sakeus ada di kerumunan orang banyak. Sakeus nggak peduli, artinya dia nggak pusing dengan orang banyak yang benci sama dia. Badan pendek buat dia nggak masalah, dia bisa naik ke atas pohon kok. Tapi ketika dia punya masalah keluarga, Tuhan tahu. Tuhan bilang, hari ini aku harus numpang di rumahmu. Soalnya tidak ada menemukan ayat Sakeus bilang ini, untuk apa? No. Karena Sakeus tahu memang masalahnya di rumah. Alasan yang kedua, lihat perhatikan ayatnya yang ke-9. Ketika Tuhan Yesus ada di rumah Sakeus, Tuhan Yesus bilang gini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada, Lukas 19 ayatnya, oh pantesan. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Lukas 19 ayatnya yang ke-9. Keselamatan kepada rumah ini berarti bukan hanya Sakeus. Rumah tangganya diselamatkan. Karena saya pernah jelaskan kan, kalau Sakeus dibenci, Sakeus kuat-kuat aja, dia nggak pusing dengan orang banyak. Belum tentu jadi istri Sakeus ketika dibenci juga oleh semua orang, dia kuat. Saudara nangkap maksud saya? Belum tentu jadi anak Sakeus ketika dia dibenci. Sakeus dibenci dia nggak pusing. Tapi jadi anak Sakeus ketika dia nggak bisa punya teman karena orang-orang membenci bapaknya, pastinya juga membenci dia. Maka dia belum tentu juga kuat. Maka saya percaya istri anaknya menyalahkan Sakeus. Makanya Tuhan bilang hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kenapa saya katakan masalah Sakeus adalah di rumah tangganya, keluarganya? Apa penyebabnya? Penyebabnya yuk kita lihat sekarang penyebabnya. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-8. Ketika Tuhan Yesus sampai di rumah Sakeus, lihat. Yuk kita baca sama-sama ayat yang ke-8. Ya, 1, 2, 3. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan. Perhatikan saudara, jadi Sakeus punya masalah keluarga. Jadi istri Sakeus gak nyaman karena dibenci oleh banyak orang, dulu belum banyak mall. Jadi anak Sakeus gak nyaman karena dibenci oleh banyak teman-temannya. Karena orang tua mereka membenci ayahnya, dipastikan mereka juga membenci anaknya. Dan masalahnya ada di rumah, di keluarganya, di rumahnya. Lihat, ketika Tuhan Yesus masuk ke rumah Sakeus, tolong saudara perhatikan. Kenapa tiba-tiba Sakeus ngomong seperti tadi ayat 8? Karena begini, Sakeus tahu untuk menyelesaikan masalah dalam keluarganya ini, dia harus
tidak lagi cinta uang. Karena gara-gara dia cinta uang, dia dibenci, istri, anaknya juga ikut dibenci. Dan akhirnya Sakeus sadar untuk menang. Dia harus menang dengan caranya Tuhan. Jangan cinta uang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara mau menang, saudara harus tahu menang dengan caranya Tuhan. Ada amin? Misalnya saudara sakit, dokter udah angkat tangan. Jangan ngeluh. Ini contoh. Apa yang saudara lakukan? Datang ke Tuhan. Banyak berdoa, berlutut. Mengucap syukur. Jaga hati. Bersuka cita senantiasa. Saya percaya. Mujizat pasti terjadi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Ada amin? Jangan pernah kita anggap kecil tuh yang namanya doa. Saya pernah katakan kan, modal kita nih orang Kristen dengkul, lutut. Modal kalau orang dunia bilang modal dengkul artinya you have nothing, nggak punya apa-apa. Tapi orang Kristen harus modal dengkul. Banyak doa, banyak berkat. Tepuk tangan sekali yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan yang kedua. Yang pertama untuk bisa memenangkan peperangan kita harus tahu untuk menang dengan caranya Tuhan. Yang kedua kita lihat ayatnya. Ya, yang kedua 12. Dikatakan begini, maka penatlah tangan Musa ketika Musa naik ke bukit mengangkat tongkat Allah. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Jadi yang kedua saudara, kalau saudara mau memenangkan peperangan, jangan gak bisa cuman doa. Tapi ora et labora, berdoa dan bekerja. Dengan kata lain, yang kedua untuk bisa memenangkan peperangan, kita juga harus punya inisiatif. Inisiatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, inisiatif adalah membuat langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu. Dengan kata lain, inisiatif adalah bentuk kesadaran diri dari individu yang berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya atau memenuhi suatu hal. Punya inisiatif, nggak bisa kita pelayanan gereja mau diberkati, semua cuman serahkan kepada Bapak Gembala, cannot. Kita semua adalah dalam satu pergerakan yang sama. Kita sebagai pelayan-pelayan jemaat harus punya inisiatif untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan yang ada. Munculkan ide-ide yang luar biasa. Tuhan kasih kita apa? Brain, otak. Untuk apa? Berpikir, menyelesaikan semua masalah, memecahkan masalah. Karena itu saudara jangan pasif. Saudara mau menang kalau ada masalah keluarga. Gak bisa nih suami istri cuman dua-duanya keras. Ayo dong mungkin suaminya dulu punya inisiatif. Ya udahlah biar dia yang salah karena katanya saya nggak tahu benar nggak Ping, benar nggak? Saya nggak tahu ini katanya benar ya benar. Katanya kalau laki-laki salah, kalau laki-laki harus minta maaf. Kalau yang istri atau perempuan salah, laki-laki harus minta maaf. Ya. Kalau dua-duanya salah, laki-laki tetap yang harus minta maaf. Katanya begitu, saya sih nggak tahu benar apa nggak tahu. Itu katanya, jadi ya saya nggak tahu begitu nggak ya. Tapi sih kalau gue lihat dari muka lo, iya kayaknya lo begitu deh. Kayaknya, iya. Kayaknya terbalik ya. Bini lo yang banyak minta maaf ya. Beda ya. Nggak apa-apa ya saudara, saya teman jadi manggil lu gua boleh ya. Kadang-kadang nggak apa-apa, soalnya kalau sama dia nggak bisa serius saya.
Ya. Jadi saya mau kasih tahu saudara, kalau memang toh kita laki-laki harus ngalah, ayolah punya inisiatif daripada kita dikasih sianida nanti kopinya. Lebih baik udah lama, udah maafin papa, nggak apa-apa lah ngalah untuk menang. Ada amin pak? Aminnya cuma 2, bapak-bapak yang lain. Ada amin pak? Amin, iya itu 3. Iya. Punya inisiatif. Mereka tahu nih, Musa capek, diambil batu, ditaruh, udah Musa duduk. Itu namanya inisiatif. Ketika ada pesta perkawinan di Kana, kita tahu mereka kehabisan air anggur. Ibu Yesus punya inisiatif. Datang ke siapa? Karena dia tahu Yesus ada di dalam pesta itu, dia punya inisiatif. Kalian, lu punya masalah? Oke, ntar gue ngomong. Tolongin dong mereka kehabisan air anggur. Jawab Tuhan Yesus apa? Waktuku belum tiba. Ibu Yesus nyerah gak? Ibu Yesus nyerah gak? Enggak. Ibu Yesus bilang apa? Enggak, ya tadi kan. Ibu Yesus bilang waktuku belum, Tuhan Yesus bilang kepada ibunya, waktuku belum tiba. Tapi setelah Tuhan Yesus bilang waktuku belum tiba, Ibu Yesus nyerah gak? Enggak. Apa yang dia lakuin? Lihat nih, gak berhenti. Pelayan-pelayan sini loh, sini. Dengerin ya. Apa yang dikatakan orang ini, kamu lakuin. Itu namanya inisiatif. Nggak nyerah, waktu Tuhannya sudah bilang, waktu dia minta tolong, dia punya inisiatif. Supaya masalah ini selesai, datang ke Yesus. Waktu Tuhan Yesus bilang belum waktunya, dia nggak berhenti. Dia panggil lagi pelayan-pelayan sini. Apapun yang dikatakan orang ini, lakuin. Iya. Ada amin? Akhirnya Tuhan Yesus mau nggak mau, tolong kan. Nanti ada khotbahnya lagi supaya saya diundang lagi dalam waktu dekat. Keren. Cuman jangan dibuka semua di sini kan Pak Gembala ya. Nah, akhirnya mujizat terjadi. Air berubah menjadi air punya inisiatif. Mau menyelesaikan masalah jangan pasif. Ayo. Ke Tuhan tuh jangan diam aja. Aduh. Udah tahu lagi susah nih, lagi bokek. Tahu dong cara menang nih. Dengan caranya Tuhan. Alkitab katakan, beri maka engkau akan diberi. Janda di Sarfat udah tinggal tunggu mati. Tapi dia masih memberi. Dia buatkan dulu buat hambanya. Punya inisiatif, bergerak, beri. Jangan cuman, Tuhan sih bilang beri. Tapi entar dulu. Lihat ada kebutuhan gereja. Gereja butuh sesuatu, ini gereja saya nih. Di sini nggak ada. Gereja butuh sesuatu, pelayan Tuhan lihat. Dia nggak mau keluarin duit. Malah dia ngomong ke yang lain. Ngapain sih? Untuk apa lagi sih? Nggak mau memberi, menghasut yang lain. Di sini nggak ada. Di gereja saya ada. Benar gereja saya, karena kemarin saya baru tegur marah, saya panggil orang, sini lu. Lu gak mau bantu, jangan banyak bacot. Kadang-kadang gembala mesti keras. Karena yang kayak gini duri dalam daging. Nyusahin dalam pelayanan. Lu mau pelayanan di sini, melayani dengan tulus. Kalau lu gak mau keluar, lu gak sejahtera, gua gak usir lu. Tapi mendingan lu cari tempat pelayanan lain. Punya inisiatif. Supaya gereja itu diberkati. Berkati bukan untuk gembala. Kalau untuk gembala ya gak perlu. Tuhan yang berkati gembala. Saya mah diberkati sama Tuhan. Gak punya uang bisa keliling. Gak punya uang bisa, kemana-mana deh. Pokoknya keren deh. Terus ada orang juga sirik gitu. Ini boleh ya curhat ya. Kadang-kadang jadi pendeta kan serba salah.
Pendeta kurus dibilang kurang puasa, pendeta kurus dibilang kurang berkat, pendeta gendut dibilang kurang puasa, pendeta punya mobil dibilang makan uang jemaat, pendeta nggak punya mobil disumpahin. Katanya pendetanya aja nggak punya mobil. Ini beneran. Ini semua yang saya bicara ini fakta, ini yang terjadi di dalam pelayanan. Kecuali jemaat GBI, wow. Tepuk tangan dong. Ini beneran saudara. Memang ada lah yang kelewatan kadang-kadang ya kan, mobilnya mobil-mobil mewah, iyalah iya. Tapi saya bersyukur saya mulai dari bawah. Sudah tahu gak dari bawah nih, dari sini. Udah gitu bawahnya gak bawah banget lagi. Bawahnya begini nih. Gak apa-apa ya saya peragain ya. Tuhan buat saya ngesot. Dari ngesot sampai saya akhirnya bangun, bangkit, melayani pelan-pelan, step by step naik ke atas. Sampai ada hari ini. Jadi saya tahu persis, gak perlu ada yang disombongin, gak ada yang perlu saya banggain. Saya cuma mau bilang, kalau ada sampai hari ini, semua karena Tuhan Yesus yang teramat baik. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah, itu yang terjadi saudara dalam pelayanan. Kalau ada 1-2 pendeta yang mungkin ya 1-2 saya bilang, ya udahlah, kita nggak usah menghakimi. No need. Tapi yang penting gini, kita melayani dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Saudara mau menang, punya inisiatif. Munculkan ide-ide cemerlang. Jangan tinggal diam. Kalau memang harus kita duluan yang melangkah, kita aja dulu yang melangkah. Nggak perlu kita pujian dari orang lain. Yang penting Tuhan lihat. Dan jeripaya kita dalam Tuhan, saya pastikan dengar baik-baik, tidak akan pernah sia-sia. Dan ini yang dilakukan. Nggak ada yang nyuruh, mereka ambil batu, berat saudara, batu saya percaya bukan batu yang sebesar ini nih. Kalau Musa bisa duduk, saya percaya batunya besar. Mungkin sebesar subwoofer nih. Nggak gampang saudara angkat batu sebesar subwoofer. Mereka bawa kemana? Oke, katakanlah kita mau ambil, kan kita orang Kristen suka ambil, 5 roti 2 ikan, ikannya ikan paus. Batunya kebetulan ada di atas bukit. Dengar baik-baik kalau kita baca, dikatakan begini kan. Sebab itu mereka mengambil. Kalau mengambil, kira-kira mereka tarik Musa untuk duduk di atas batu atau mereka angkat batunya. Dan perhatikan lagi nih, dikatakan begini nih. Mereka mengambil sebuah dan diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk. Mereka gotong nih. Bawa. Blek. Musa duduk. Punya inisiatif. Kalau mau diberkati Tuhan. Hana berdoa. Daud panggil imam. Bawa efod itu. Ayo kita tanya Tuhan. Punya inisiatif. Maka kita akan diberkati Tuhan. Yang ketiga. Kita mau kerjasama. Gak bisa saudara. Mau menang. Masalah yang ada terjadi dalam rumah tangga dibutuhkan kerjasama yang baik suami, istri, orang tua, anak. Gak bisa, cuman sepihak tepuk sebelah tangan. Gak bunyi. Kalau sebelah tangan gak bunyi, kalau gini bunyi. Ada amin? Dua-duanya harus jaga hati, lembutkan hati. Ayo selesaikan masalah dengan baik. Kemarin ada orang konseling, suaminya begini. Saya sampaikan, ini yang ibu harus lakukan. Tapi alangkah baik kalau suaminya juga ada. Yuk kita duduk sama-sama. Sehingga saya bisa memberikan nasihat kepada kedua-duanya. Karena nanti kalau saya sampaikan, istrinya dapat jawaban, istrinya dapat arahan. Tapi suaminya gak mau berubah. Tepuk sebelah tangan. Masalah sulit untuk diselesaikan. Makanya gereja itu selalu terbuka. Siap untuk melayani. Ada amin?
Harus ada kerjasama. Perhatikan ayat yang ke-12. Ya. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka ngambil sebuah batu dan diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Perhatikan, lihat. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya, perhatikan, tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kerjasama, mau menang kerjasama. Kita selalu membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Makanya jangan selalu kita merasa kuat, merasa mampu, bisa. Kita tetap butuh orang lain dalam hidup kita. Ada amin? Saya sayang sama para pendoa saya. Pendoa saya nggak banyak, cuma 4 orang. Saya tahu saya memiliki keterbatasan. Semua masalah saya, sampai yang paling kecil, saya tidak ceritakan kepada siapa-siapa. Tapi saya hanya ceritakan kepada pendoa saya. Karena mereka adalah ujung tombak pelayanan dan hidup saya. Makanya saya kalau kemana-mana, saya utamakan mereka. Ke Manado mau jalan-jalan, saya utamakan mereka. Kemarin istri saya ke Thailand, saya utamakan pendoa ikut. Karena buat saya, mereka pantas. Mereka adalah tiang doa saya. Saya nggak pergi, istri saya pergi sama pendoa aja. Karena buat saya, mereka tiang. Kerjasama. Nggak bisa juga saya biarin mereka. Mereka berdoa tiap hari buat saya. Saya tidak menghargai mereka. Tapi ketika saya menghargai mereka, maka berdoa sampai menangis, sampai muka cium lantai. Dan saya percaya doa mereka didengar Tuhan. Dan hari ini saya hidup dalam kemenangan. Karena juga doa mereka. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ketika ada orang lumpuh dibawa oleh 4 orang temannya, perhatikan. Saat itu mereka tidak bisa sampai ke tempat di mana Tuhan Yesus ada. Karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah, orang banyak ada di sekitar rumah itu. Tapi lihat 4 orang ini tidak pernah menyerah. Dia naik ke atap rumah, dibukalah atap rumah itu, diturunkannya lah orang lumpuh ini persis di depan Tuhan Yesus. Ketika ada kerjasama dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, saya percaya ada kemenangan, ada mujizat. Makanya saya mau, ini penting, kita keluarga, suami istri harus akur. Anak-anak sama orang tua harus akur. Ya gampang sudah, tapi kalau mau diberkati lebih dan lebih lagi, harus akur, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau nggak akur nggak bisa. Ada aja tantangan, ada aja masalah. Ada amin. Suami istri harus akur. Istri saya baru pulang dari Thailand tadi saya kemarin Sabtu pagi ada doa pagi. Jam 5 pagi di gereja. Istri saya pesawatnya baru sampai jam 5 kurang dari Thailand. Terus saya bilang, kamu langsung ke gereja, kita ada doa pagi. Dari airport dia dengan pendoa langsung ke gereja. Sampai sekitar jam 6 kurang 15 lah. Doa tetap sebisa mungkin ikut ibadah. Capek. Selesai, ada pelayan Tuhan ngajakin makan, ngopi dan sebagainya, tapi saya puasa, istri saya enggak. Setelah itu harus jam 12 kami sampai di rumah sakit karena anak saya yang perempuan kena sakit demam berdarah. Sampai rumah sakit karena suaminya harus ada satu pekerjaan sehingga pagi-pagi sudah jalan. Saya istri ada di rumah sakit dari jam 12 sampai 12 siang sampai jam 11 malam. Dengan cucu saya. Akhirnya kami di sana cuma nyanyi apa. Terus suaminya baru sampai lagi di rumah sakit sekitar jam 10. Jam 10 kurang, 9 lewat. Terus kami doa lagi.
Dan saya percaya, saya merasakan waktu lagi doa dengan suaminya, dengan cucu saya, dengan anak saya yang terbaring, dengan istri saya. Ada damai yang luar biasa. Dan saya bilang sama anak saya, Papa percaya. Waktu lagi doa Papa seperti ngeliat ada cahaya terang, padang rumput yang hijau. Saya bilang gini sama anak saya. Sama anak saya yang sakit. Saya bilang sama mantu saya. Terus saya pegang kedua-duanya kepalanya. Tuhan akan berkati kamu luar biasa. Anak mantu saya kemarin baru menang di Malaysia. Di 1GP. Dia dapat 2 podium. Dia mengalahkan banyak negara Asia. Peringkat overall di Asia. Jepang, Thailand, Indonesia peringkat ketiga. Padahal dia sudah kelewat berapa putaran. Dia masuk kalau nggak salah berapa 10 besar dunia apa berapa. Luar biasa. Saya bilang dia baru dikontrak sama Red Bull. Dengan kontrak nilai yang cukup lumayan luar biasa buat saya. Dan saya bilang, Tuhan berkati kamu. Selama kamu rukun, mau bergandengan tangan. Cucu Papa nih pasti diberkati dia. Saya bikin, gak apa-apa ya saya ini ya sebentar. Karena kebanggaan saya adalah keluarga saya. Ini waktu saya di rumah sakit, saya bikin waktu saya baru datang. Terus ini cucu saya yang berikut nih. Ini ada cucu saya. Saya bikin cucu saya jam 10 saya bikin. Sudah jam 22.42 masih goyang. Tuh ada suami istri anak saya suaminya ini. Tapi buat saya itu saya melihat mereka, aduh senang banget. Aminnya cuma sedikit. Kebanggaan saya melihat anak-anak tumbuh dengan baik, punya keluarga baik, hidup baik. Udah buat saya cuma bilang ini, Tuhan terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Saya ingat cucu saya senang banget sampai jam 10.42 masih goyang. Ya, itu lagunya emang lagu itu. Lagunya emang saya ini kebetulan lagu itu. Jadi makanya saya buat musiknya juga musik itu. Goyang aja dia. Waktu dibilang tutup mata, dia tutup mata loncat-loncat gitu. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Tahun ini saya ketambahan lagi 2 cucu. Jadi total cucu saya 4. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Gak ada lagi yang luar biasa yang saya bisa banggakan. Kalau harta buat apa dibanggain? Tapi ketika saya lihat anak-anak semua mantu, cucu hidupnya baik. Saya cuma bilang Tuhan, ini kebanggaanku. Amin. Saya nggak perlu pamer yang lain-lain, nggak ada yang apaan, mobil apa, nggak ada yang perlu dipamerin. Apa yang dipamerin? Biasa-biasa. Amin. Amin. Nggak ada yang perlu dipamerin. Tapi saya bisa pamer. Ketika anak saya berhasil, ketika cucu saya tumbuh baik, mantu saya baik, rumah tangga mereka baik, saya cuma bilang ini luar biasa. Tapi untuk semua berkat itu bisa kita raih, harus kerjasama. Saya dan istri saya harus banyak doa bergandengan tangan. Makanya suami istri harus berdoa. Yang terakhir yang keempat. Yang pertama tadi kita harus tahu untuk menang dengan caranya Tuhan. Yang kedua, kita harus punya inisiatif. Yang ketiga, mau bekerja sama. Dan yang keempat, ya, kita harus selalu angkat tangan dan mengandalkan Tuhan. Keluaran 17 ayat 11 katakan, dan terjadilah, Keluaran 17 ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saya tutup dengan kalimat begini. Jangan berhenti mengandalkan Tuhan. Terus angkat tangan sampai mujizat itu nyata dalam hidup saudara.
Jangan berhenti, saudara, angkat tangan. Bayangin, itu gambaran waktu si Musa capek. Kalah. Tuhan cuma mau bilang, jangan jemu-jemunya berdoa. Jangan jemu-jemunya memuji Tuhan. Jangan jemu-jemunya untuk berharap kepada Tuhan. Jangan menyerah, terus angkat tangan dan andalkan Tuhan. Saudara akan diberkati. Saya nggak mau panjangkan firman Tuhan, tapi saya mau kasih satu kesaksian. Boleh ya saudara, ini kesaksian. Saya bilang begini, Tuhan, saya kepengen dong Tuhan. Kalau boleh, dari kemarin saya jaga kandang terus. Ini cerita, jaga kandang terus. Artinya saya di tempat sendiri. Pelayanan di luar sekali-kali, itu pun saya terima mungkin kayak kalau boksu saya yang minta, saya langsung bilang siap. Tapi kalau yang lain minta, tar dulu, bukan sombong. Karena saya baru meneruskan pelayanan papa saya harus fokus, diam di tempat. Jadi saya banyak tolakin, bukan sekali lagi. Dengar baik-baik saudara, bukan saya tolak berkat. Tidak, itu berkat, gak ada. Pulang dari pelayanan gak dapat amplop. Jangan, Pak Gembala. Tapi benar, saya tolakin bukan saya sombong. Siapa bilang saya gak mau, kalau saudara gak percaya kasih sini. Saya terima. Tapi bukan karena waktu itu saya ngerasain, saya harus banyak diam di tempat. Fokus dengan pelayanan. Gak lama COVID, saya harus fokus lebih lagi. Terus tiba-tiba saya bilang begini, Tuhan, pengen dong. Kayak dulu lagi saudara saya. Ini doa saya. Dulu saya gini, saudara udah tahu lah sebagian cerita hidup saya. Saya dulu pernah mengembalakan, saya mundur, saya balik lagi pelayanan. Waktu dulu saya melayani di gereja saya yang dulu. Luar biasa, saya pelayanan di mana-mana. Saya diundang di Singapura, Malaysia, Australia, Amerika, Vietnam. Saya keliling dari Sabang sampai Merauke, saudara. Bukan karena mereka kenal saya, tapi Tuhan bawa saya pelayanan sampai ke bangsa-bangsa. Terus tiba-tiba selesai COVID kemarin, saya lagi duduk diam, terus saya bilang gini, Tuhan, pengen dong pelayanan lagi kayak dulu. 1 tahun kemarin, COVID baru lewat berapa bulan, saya sudah mulai pelayanan kemana-mana, keluar kota. Terus kemana-mana, Surabaya kemana-mana, sampai ke luar negeri. Bahkan saya bilang, Tuhan, kalau boleh kayak dulu, Tuhan kasih, bukan lagi kayak dulu, lebih dan lebih lagi. Kemarin saya pelayanan, dia dapat berkat, bisa melayani. Bahkan saya dulu gak pernah kepikir saya bisa pelayanan di Dubai. Saya menghadiri satu kongres di Dubai, berkat Tuhan, tiba-tiba ada pendeta sana kan hari Minggunya bilang, can you preach in my church? Waduh, saya bilang Inggris saya patah-patah. No problem. Waduh. Akhirnya saya bisa khotbah lagi. Saya khotbah lagi nanti Juni tanggal 5 sampai 5 Juni sampai 5 Juli. Saya di Amerika 1 bulan. Dari New York sampai LA. Tuhan bawa saya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Jadwal saya full. Jadi di New York, dari Jakarta, New York, dari New York terus dibawa sampai Miami terus ke tengah terus sampai ujung-ujungnya LA baru balik. 1 bulan full. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Saya cuma bilang ini, Tuhan terima kasih. Makanya saya puasa bukan karena saya lagi susah. Tapi saya cuma mau angkat tangan. Saya cuma mau bilang Tuhan terima kasih. Tuhan bawa saya luar biasa pelayanan. Dan gak sampai di situ. Baru saya tutup telepon. Malaysia udah minta. Baru saya tutup telepon. Sudah minta lagi kemana? India.
Karena di conference itu saya ketemu dengan salah satu pastor India dan dia bilang, please come to India. Saya cuma mau bilang begini sama saudara. Semua itu bisa saya dapat karena saya angkat tangan. Saya berdoa dan andalkan Tuhan. Bukan dengan kuat, saya gak punya relasi, kenalan dari mana saudara. Gak ada, yang di Amerika, saya gak punya tuh nomor telepon pendeta yang undang saya sebutin namanya pendeta Nehemia. Saya gak punya nomor teleponnya. Tapi gak tahu gimana cara Tuhan yang luar biasa. Saya ada di kepengurusan Perwil Barat. Ya, ini apa ya? Sini apa? Pusat ya? Selatan ya Pak? Selatan. Saya di pengurus, kalau saya di Perwil Barat saya kerjain Bapak Gembala saudara. Karena saya di Perwil Barat, karena teman. Gara-gara di Perwil Barat kenal gembala, salah satu gembala di pengurus Perwil Barat dulu tinggal di Amerika. Singkat cerita aja, dia kenal dengan pendeta Nehemia, dia lagi ngobrol-ngobrol, dia pasang foto saya, dia bilang, I know him. Saya sering undang dia. Dulu. Terus lost kontak, minta dong phone-nya. Dihubungin, berangkat. Lihat cara Tuhan. Cuman padahal di kemarin itu saya angkat tangan, Tuhan mau dong. Jangan anggap enteng tuh, angkat tangan. Dan andalkan Tuhan, minta kepada Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Cuman angkat tangan saudara, mujizat terjadi hari ini. Saya mau ajak kita semua. Banyak-banyak angkat tangan, andalkan Tuhan, saudara pasti diberkati. Dan itu yang saya mau banggakan, saksikan buat saudara. Cuman mengangkat tangan, saya minta pelayanan ke bangsa-bangsa. Tuhan kasih. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya minta pemain musik, ada satu lagu. Immanuel. Mari saudara, ada 4 hal hari ini. Kita tundukkan kepala. Saya gak tahu apa yang saudara saat ini sedang hadapi. Peperangan apa yang saudara sedang perangi. Mungkin itu dengan sakit penyakit. Mungkin bukan saudara yang sakit, tapi ada keluarga kita yang sakit. Atau mungkin saudara punya masalah dalam pekerjaan, dalam usaha. Dalam keluarga, rumah tangga saudara. Atau mungkin dalam pelayanan. Atau dengan anak-anak, orang tua, suami, istri. Apapun masalah pergumulan saudara. Hari ini menangkan peperangan itu. Yang pertama, kita harus tahu menang dengan caranya Tuhan. Yang kedua, punya inisiatif. Jangan diam, jangan pasif. Bergerak, lakukan sesuatu saudara. Lakukan sesuatu yang Tuhan mau. Mau bekerja sama, libatkan orang-orang yang baik di dalam Tuhan. Mungkin saudara harus cerita supaya ada orang-orang yang menopang saudara dalam doa. Jangan takut saudara. Karena firman Tuhan jelas katakan jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Dia ada, hadir. Dia akan tolong saudara. Dan yang keempat, angkat tangan, andalkan Tuhan. Immanuel. Bawa masalah pergumulanmu siang hari ini. Immanuel. Terima kasih ya Yesus. Namanya disebut. Katakan Immanuel. Immanuel. Dalam kita, namanya disebut Immanuel, Immanuel.
disebut. Katakan Immanuel. Oh Allah serta dalam kita. Mari sama-sama katakan Immanuel, 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 oh Immanuel, oh Immanuel, jadi Immanuel, Immanuel. Sama-sama katakan Allah serta. Dalam kita. Oh Immanuel. Mari sekali lagi sama-sama sebut. Mari sekali lagi sama-sama Immanuel, Immanuel, oh Yesus, Immanuel, Immanuel, oh Immanuel, jadi sebut. Katakan Immanuel. Amin. Oh Allah serta dalam kita, sekali lagi mari sama-sama angkat kedua tanganmu, angkat suaramu, katakan sekali lagi, oh Immanuel, 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 oh Immanuel, Immanuel. Terima kasih Yesus Tuhan, menjadi sebut. Immanuel, Immanuel, oh Allah serta, Allah serta dalam kita, oh Immanuel, menjadi sebut. Immanuel, namanya disebut, namanya disebut. Immanuel, Immanuel, sekali lagi namanya disebut, namanya disebut. Biar musik mainkan dengan pelan. Pejamkan mata, tundukkan kepala. Kalau saudara ada di antara saudara siang hari ini yang berbeban berat, saudara punya pergumulan yang berat, saudara tahu saat ini tidak ada orang yang bisa membantu dan menolong saudara. Bahkan apa yang saudara miliki tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Ayo, saya minta siang hari ini saudara letakkan tangan kiri saudara di dada dan angkat
setinggi-tinggi tangan kanan saudara ke atas. Kalau saudara tidak punya pergumulan yang berat, saudara tidak perlu angkat tangan, gak usah ikut-ikutan. Saudara cukup mungkin meletakkan kedua tangan saudara di dada dan saudara berdoa dan katakan, Tuhan terima kasih. Dan saudara tetap berdoa, minta, katakan, Tuhan aku minta kiranya Tuhan terus menjaga setiap langkah dan jalan hidupku ke depan. Rumah tanggaku, usahaku, pekerjaanku, pelayanku dan seterusnya. Dia Bapa yang baik. Dia mau dengar doa-doa saudara. Tapi engkau yang punya masalah, taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala. Saya berharap kita semua tetap tundukkan kepala. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih. Sebelum saya berdoa, kalau Tuhan bicara kepada saudara, ada sesuatu yang Tuhan minta saudara lakukan. Saya cuma mau bilang, saudara, selesai kita berdoa, keluar dari tempat ini, lakukan bagian saudara. Lakukan bagian saudara. Lakukan bagian saudara. Supaya mujizat terjadi. Saya mau berdoa buat saudara yang punya masalah. Bapak terima kasih. Hamba berdoa. Ada tangan-tangan yang terangkat. Mereka butuh sesuatu Tuhan. Mereka butuh campur tangan Tuhan. Mereka butuh kuasa Tuhan. Mereka butuh pertolongan. Hamba terbatas. Tapi hamba percaya ketika hamba berdoa, kami sehati berdoa, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun masalah pergumulan kami, apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya waktu kami meletakkan tangan kiri kami di dada sebagai bukti, aku percaya kepadamu Tuhan. Dan mengangkat tangan kanan tinggi di atas kepala karena aku tahu kalau aku mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Dan saat ini hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Tuhan buat mujizat, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan buat mereka mampu, kuat, menang dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Tuhan berkati, mujizat terjadi sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang membuka jalan, pintu-pintu yang tertutup terbuka. Yang lemah dikuatkan. Yang punya masalah saat ini, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan tangan saudara. Bapak terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan isi hatimu. Tapi damai dan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah terus mengalir dalam hati kami, hidup kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami. Bahkan sampai ke anak-anak cucu kami. Semuanya diberkati. Berkati Bapak Gembala, keluarga besar, seluruh rekan-rekan yang melayani di tempat ini. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat dan gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kita yang diberkati, yang sudah mengalami mujizat dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, silakan. Kita diberkati siang ini, amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat hambanya, Tuhan memberkati. Kita mau beri persembahan, kita mau siapkan yang terbaik. Apa yang kita sudah terima, saudara, semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari kita satu hati sekali lagi berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami tahu Engkau hadir di tengah kami. Ini saatnya kami juga mau dengan sukacita memberikan persembahan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari beri dengan sukacita saudara. Tuhan berkati persembahan kita semua. Haleluya. Bagaikan air sirami tak gersang terasa
Haleluya. Kita dengar pengumuman dulu sudah lewat multimedia. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Oh, with all my soul I sing your praise. Mari pada kekasih Tuhan kita akan berdoa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dari Bapak Paulus Supit Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang udah kami dengar. Bahwa kami harus Tuhan saling bekerja sama. Kami harus saling sepakat Tuhan satu sama lain. Baik dalam gereja, baik dalam keluarga. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati Bapak Paulus Tuhan dalam pelayanannya. Terima kasih untuk contoh inspirasi yang sudah Kau berikan bagi kami mulai kehidupannya Tuhan. Engkau menjaga dia Tuhan, keluarganya, pelayanannya, gerejanya Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan terima kasih untuk hari ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang sudah datang Tuhan, kami bersyukur. Dan kami berdoa untuk setiap pribadi yang hadir Tuhan. Setiap langkah mereka dituntun oleh Tuhan. Menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan kami percaya-Mu, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Setiap daripada kami Engkau tuntun Tuhan menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Niko Nuturaya Harjo dan keempat wakilnya. Kau berkati pelayanan Tuhan, Kau berkati mereka, kesehatan mereka, Kau berkati Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan, dan terlebih lagi tuntunan Roh Kudus selalu menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala, Pak Iwan dan Ibu Ola beserta keluarga. Tuhan juga Engkau memberkati Tuhan. Bapak Gembala kami Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap dari pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami akan pulang dari tempat ini Tuhan, masing-masing kami akan mendapat tuntunan daripada-Mu. Mujizat akan terjadi Tuhan. Apa doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Apa yang kerinduan hati kami dijawab oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.